Selamat siang. Ini ada Scoopy tahun 2016 ya. Ini tarian awalnya kata orangnya ngendet-ngendet gitu. Nah, tadi juga setelah saya coba ngendet-ngendet. Ini idlingnya saya hidupkan ya biar mati sendiri. Nah itu. Cuman di awalnya itu aja ngendet. Kalau atasannya enak. Ini jadi solusinya tuh banyak solusi ya. Kita cek dulu pakai scannernya. Nah, di sini yang dapat kita baca. Nah, throttle sensornya normal, masih di batas normal. Suhunya di 90 derajat. Ininya 7,5, injektornya 2,5 milimeter, lumayan besar. Nah, di sini yang mulai aneh ya. Ini oksigen sensor itu udah 0,7. Mode altitude-nya naik ke 1. Berarti ini udah boros. Nah, full trimnya ini minus 6. Nah, kan lucu ya. Average-nya nggak mencapai 13, harusnya 14, maaf. Harusnya 14, tapi ini nggak mencapai 14, full trimnya ini minus ya. Padahal harusnya full trim itu 0. Bagaimana caranya kita mengalihkan full trim atau FT ini kembali ke 0? Banyak cara. Jadi banyak cara. Yang pertama, bisa kita lakukan grounding di sensor O2. Ini kabelnya sensor O2. Nah, permasalahannya ada di sensor O2 ini. Bisa kita lakukan grounding di sensor O2, tapi tidak boleh lebih dari 1 jengkal ya dari ECU. Karena apa? Ini kabelnya sensor O2 ini gundet tidak karu-karuan ya. Karena itu dari bawah sana naik ke sini muter lagi, muter ke sini baru masuk. Nah, bisa kita ground ke bodi, gak boleh lebih dari 1 jengkal. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan pakai obat yang paling mujarab. Nah, ini obat yang paling mujarab, obatnya segala obat ini. Nah, ini obatnya segala obat. Nah, ini Buhlam Sen atau kita rel ya, kita paralel. Bisa kita paralel dengan Buhlam Sen. Nah, namun resikonya ECM bisa mati. Nah, selanjutnya, karena full trim tadi tidak mencapai 0 atau bisa dikatakan minus, motor itu ECU membaca motor itu boros, tapi bahan bakar di sini minus. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan penggantian injektor dengan injektornya KZR atau Vario 125. Nah, bisa juga di sini kita setel EOT sensornya ini. Nah, kita lepas. Ya, kita lepas dulu ya. Nah, ini kita lepas dan kita jumper pakai resistor 2K ohm. Nah, 2 kilo ohm. Karena apa? Di hambatan 2 kilo ohm pembacaan temperatur itu di sekitar 28 derajat. Maka tidak akan kekurangan dan kelebihan bahan bakar. Tuh. Tapi apa resikonya? Kalau mesin kita overheat, nah overheat temperatur, mesin itu gak bisa mematikan dirinya sendiri. Nah, tapi ini obat yang paling mujarab ini. Nah, ini obat yang paling mujarab. Mau ini lemah, mau sensor itu lemah, injektor lemah, terus mungkin kabel-kabel groundingnya ada yang bermasalah.
kita jumper gini pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh, pasti sembuh. Nah ini mau ininya yang lemah, injektornya yang lemah, semuanya ngendet atas tengah bawah, mau ngendet semuanya kita jumper pakai ini pasti sembuh. Ini kalau obat, ini obatnya segala obat. Ini kalau doanya sapu jagat ini. Kalau nggak percaya sekarang kita coba, kita pasangkan ya. Kita pasangkan. Ini harus searah ini, positif ke positif, negatif ke negatif. Karena apa? Hambatannya itu di injektor itu sekitar 13 ohm. Sorry 6 ohm. 6 ohm dan 13 sama 13. Jadi ini hambatannya berkurang. Maka resikonya ini TR finalnya di ini ECU-nya ini bisa jebol. Nah, tapi untuk nyoba-nyoba nggak apa-apa, untuk sekedar nyoba nggak apa-apa. Ini harus masuk ya. Bentar. Nah ini udah terpasang ya. Nah kita hidupkan kontak. Scannernya juga masih menancap. Nanti kita lihat perubahannya. Nah ini hidup ya ini ya. Nah Pak, saya tutup dulu jendelanya. Nah jendelanya saya tutup dulu biar nampak. Nah ini hidup ya ini ya. Ini di paralel inputnya dengan injektor. Nah kita lihat full trimnya apakah berubah atau enggak. Nah kita lihat. Kita ambil di Honda. Bentar. Indonesia di Scoopy ini Scoopy FE tahun 2010. Nah ini kita lihat engine datanya. Nah ini lihat FT-nya 0 dan AFR-nya 14,6. Jadi ini sudah normal. Altitude koreksinya juga 0,99 itu normal berarti. Nah, sini oksigen sensornya padahal terbaca 1 volt. Altitude-nya di mode 1. Ini yang lucu. Saya sebenarnya juga ini logika yang terpatahkan oleh nih doa sapu jagat ini namanya. Ini nggak ada ngendet-ngendetnya sama sekali. Responsif. Terima kasih. Saya hanya berbagi pengalaman dan semoga ini bisa untuk nyoba-nyoba. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita di SMK Negeri Terjun Merangin. Ini motor dari Pak Bos ini, Pak Nanang. Motornya tuh kalau di starter gitu, tapi semuanya normal. Nah, contoh ya, ini pressure ya. Nah, normal di 40 PSI. Nah, semua kelistrikan sudah saya cek normal. Injektor normal, TPS normal, aki normal, dan semua groundingnya udah normal semua. Nggak ada yang bocor, nggak ada yang terkendala. Tapi motornya tuh nggak mau hidup. Saya lihat timing pengapiannya juga udah normal, CKP-nya udah normal. Nah, ini mungkin hanya terjadi kejanggalan yang belum ketemu, tapi nggak ada yang janggal. Lucunya di situ. Nah, ini ECU-nya. Ini bit tahun 2020 ya, Pak ya. Tahun 2020. Yang terbaru ini baru kemarin sore tuh di starter gitu katanya. Udah saya cek ini pakai multitester. Nanti sebentar lagi kita pasang scannernya, kita cek lagi pakai scanner. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita di SMK Negeri Terjun Merangin. Ini motor dari Pak Bos ini, Pak Nanang. Motornya tuh
kalau di starter gitu, tapi semuanya normal. Nah, contoh ya, ini pressure ya. Nah, normal di 40 PSI. Nah, semua kelistrikan sudah saya cek normal. Injektor normal, TPS normal, aki normal, dan semua groundingnya udah normal semua. Nggak ada yang bocor, nggak ada yang terkendala. Tapi motornya tuh nggak mau hidup. Saya lihat timing pengapiannya juga udah normal, CKP-nya udah normal. Nah, ini mungkin hanya terjadi kejanggalan yang belum ketemu, tapi nggak ada yang janggal. Lucunya di situ. Nah, ini ECU-nya. Ini bit tahun 2020 ya Pak ya. Tahun 2020. Yang terbaru ini baru kemarin sore tuh di starter gitu katanya. Udah saya cek ini pakai multitester. Nanti sebentar lagi kita pasang scannernya, kita cek lagi pakai scanner.